Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mata kuliah sistem pendukung keputusan kita lanjutkan materinya masuk ke materi konsep sistem pendukung keputusan. Ya. Sebelumnya sudah pernah dibahas terkait mengenai sistem dan pendukung sama keputusan itu sendiri. Ya, jadi konsep sistem pendukung keputusan itu keterkaitannya adalah yang pertama dengan sistemnya itu sendiri, terus dengan sistem pengambilan keputusan dan data-data apa yang terkait di dalam pengambilan keputusan. Ya, jadi kalau kita berbicara konsep berarti tidak ubahnya kita berbicara mengenai teori. Nah, kalau di sini konsep sistem pendukung keputusan, kalau dipisah-pisah minimal kalian harus tahu dulu sistem itu apa definisinya, terus masuk ke pengambilan keputusan itu sendiri apa definisinya, kenapa sih harus ada sistem pendukung keputusan, ya. Nah, kalau secara sistem jelas minimal kalian harus tahu sistem itu apa, karena ada kaitannya dengan program studi kalian, ya. Nah, kalau di sini secara garis besar sistem itu merupakan kumpulan elemen. Apa sih yang dimaksud dengan elemen? Kata lain dari elemen data, ya. Ambil singkatnya data. Jadi data itu bisa merupakan salah satu inputan, ya. Jadi sistem itu merupakan kumpulan elemen yang dia dikumpulkan, diolah dan menghasilkan suatu output atau keluaran. Nah, itu kalau kita ambil secara umum definisi dari sistem, ya. Yang selanjutnya, kalau kita ada membahas tentang sistem pendukung keputusan, berarti pada saat kita melakukan pengambilan keputusan ada informasi di dalamnya. Makanya ada keterkaitan dengan sistem informasi. Ada yang tahu apa sistem informasi? Oke, di sini dikatakan bahwa sistem informasi itu merupakan suatu sistem dalam organisasi. Jadi sistem itu tadi sudah dikatakan sebelumnya bahwa merupakan kumpulan data atau kumpulan elemen. Jadi yang dia kalau kita pecah informasinya itu sendiri apa? Bukan sistem informasi, tapi yang saya lihat informasi. Informasi apa? Hasil dari Yang jelas informasi itu adalah hasil pengolahan dari sistem tadi dan dia diolah, ya, menjadi suatu suatu apa? Suatu laporan, ya. Laporan itu pasti berisinya informasi. Jadi kalau penggabungan dari sistem informasi itu merupakan pengolahan data, kumpulan dari data yang diolah, yang dia menghasilkan outputnya ya bisa bentuk laporan, bisa bentuk data-data lain yang ada keterkaitannya dengan informasi, gitu ya. Jadi kalau kita ambil lingkupnya sistem informasi itu adalah hasil dari pengolahan data atau keluaran. Itu kalau ambil singkatnya, ya. Oke. Cukup ya. Izin Bu, mau bertanya. Silakan.
Untuk keputusan sebenarnya ada apa aja sih Bu kriteria atau ciri-ciri dari keputusan tersebut? Oke. Di materi sudah ciri-ciri atau kriteria berikan bahwa kriteria ciri dari keputusan itu salah satunya adalah harus mempunyai ada beberapa pilihan alternatif.